Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggota 2 orang, yaitu saya Yulis Fitria Andayani dan teman saya Imsiatul Iftita. Di sini kami akan menerangkan tentang unsur-unsur kebudayaan Kalimantan atau Dayak. 1. Suku Dayak atau Kalimantan. Secara bahasa, Dayak sebetulnya bukan nama sebuah suku yang disebut orang Dayak. Dalam bahasa Kalimantan secara umum artinya adalah orang pedalaman yang jauh dari kehidupan kota. Dan orang Dayak itu tadi bukan dikhususkan untuk sebuah suku saja, akan tetapi terdapat bermacam-macam suku, contohnya Dayak Kenyah, Dayak Hiban, Dayak Tunjung, Dayak Bahau, Dayak Benua, Dayak Punan, serta masih terdapat puluhan umah atau anak suku yang tersebar di berbagai hutan di wilayah Kalimantan. Yang kedua adalah unsur-unsur kebudayaan Kalimantan atau Dayak. Unsur-unsur kebudayaan Kalimantan dibagi sebagai berikut, yaitu sistem bahasa, tatanan sosial, mata pencaharian, sistem pengetahuan, adat istiadat, dan kesenian, teknologi, dan religi kebudayaan fisik atau rumah adat dan pakaian adat. Baiklah, saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan yang telah disebutkan di atas. Unsur kebudayaan yang pertama yaitu sistem bahasa. Bahasa yang sering dipakai oleh suku Dayak dalam kehidupan sehari-hari dibagi dua, yaitu bahasa pengantar dan bahasa sehari-hari. Bahasa pengantar, seperti pada umumnya, bagian negara Indonesia yang merdeka lainnya, masyarakat Kalimantan Tengah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Untuk bahasa sehari-hari, bahasa Dayak Ngaju adalah bahasa Dayak yang paling luas digunakan di Kalimantan Tengah, terutama di daerah Sungai Kahayan dan Kapuas. Bahasa Dayak Ngaju juga terbagi lagi dalam berbagai dialek, seperti bahasa Dayak Katingan dan Rungan. Unsur yang kedua yaitu tatanan sosial. Tatanan sosial secara umum, stratifikasi masyarakat tradisional Dayak Kalimantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan merdeka dan golongan budak. Golongan merdeka, golongan ini dipandang sebagai golongan bangsawan tinggi, kaya, dan sempurna. Mereka dianggap sebagai pewaris keturunan orang besar dan keturunan langsung keilahian, terutama tampak dari kekayaan yang mereka miliki. Golongan budak, sebenarnya golongan ini tidak ada. Kelas ini baru muncul semenjak terjadi perkembangan masyarakat itu sendiri. Menurut cerita lokal Dayak, golongan tersebut muncul terkait dengan cerita religius mereka. Unsur yang nomor 3 yaitu mata pencaharian. Mata pencaharian bagi orang Dayak di Kalimantan Tengah terdiri atas 4 macam, yaitu berladang, berburu, mencari hasil hutan dan ikan, dan menganyam. Selanjutnya, unsur kebudayaan yang keempat yaitu adat istiadat dan kesenian. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambar pertama yaitu adat istiadat adanya upacara tiwah. Upacara tiwah yaitu mengantarkan roh leluhur yang telah meninggal dunia ke Lewutatau atau surga bersama Raning Hatala atau Sang Pencipta. Jenazah yang sudah dikubur akan digali lagi tulang belulangnya, dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam balai nyahu. Upacara tiwah ini merupakan ritual para penganut Hindu Kaharingan atau kepercayaan asli suku Dayak sebagai tanda bakti kepada leluhur mereka. Sebenarnya, banyak kesenian yang ada di Kalimantan atau kebudayaan Dayak. Salah satunya yang ada pada gambar yaitu tari kancet papatai atau tari perang. Dinamakan tari perang karena tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari.
Unsur kebudayaan yang nomor 5 yaitu sistem pengetahuan. Zaman dulu, para wanita sering menggunakan anting yang banyak agar semakin panjangnya daun telinga semakin cantik wanita tersebut. Para lelakinya sering menggunakan tato, bahwa semakin banyaknya tato di tubuh lelaki tersebut maka ia akan terlihat gagah dan tampan. Namun pada masa sekarang, tren dunia fashion telah mengikis budaya tersebut. Kalaupun ada yang bertahan, hanya sebagian kecil golongan generasi tua suku Dayak yang berumur di atas 60 tahun. Orang Dayak juga mengandalkan atau menggunakan rasi bintang untuk mengetahui apakah cocok untuk bertanam atau berladang. Unsur kebudayaan yang nomor 6 yaitu teknologi atau senjata. Teknologi atau senjata orang Dayak diantaranya seperti lonjo atau tombak. Ini dibuat dari besi dan dipasang atau diikat dengan anyaman rotan bertangkai dari bambu atau kayu keras. Yang kedua yaitu perisai atau telawang. Terbuat dari kayu ringan tetapi liat, sebelah luar diberi lukisan atau ukiran dan mempunyai makna tertentu. Sebelah dalam dijumpai tempat pegangan. Yang ketiga yaitu mandau. Mandau merupakan senjata utama dan merupakan senjata turun-temurun yang dianggap keramat. Unsur yang nomor 7 yaitu religi. Agama asli dari penduduk pribumi adalah agama Keharingan. Sebutan Keharingan diambil dari Danum Keharingan yang berarti air kehidupan. Dalam gambar tersebut terdapat sandung. Sandung adalah tempat penyimpanan tulang-tulang leluhur setelah upacara tiwah. Dan hal ini terkait dengan kepercayaan Keharingan yang dianut suku Dayak. Unsur kebudayaan yang terakhir yaitu kebudayaan fisik. Dalam kebudayaan fisik ini terdapat rumah adat dan pakaian adat. Rumah adat Kalimantan Tengah dinamakan rumah betang. Rumah itu panjang dan bawah kolongnya digunakan untuk bertenun dan menumbuk padi dan dihuni kurang lebih 20 kepala keluarga. Pada kiri kanan ujung atap dihiasi tombak sebagai penolak mara bahaya. Untuk pakaian adat, baju ini terdiri dari 2 kelengkapan, yaitu baju ta'ah yang dikenakan oleh wanita Dayak dan baju sapei sapak yang dikenakan oleh pria. Dilihat dari bahan pembuatan dan cara pemakaiannya, kedua baju adat Dayak ini sangatlah menggambarkan tentang kearifan masyarakat Dayak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.